Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan atau dalam rangka untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala saya ingin memulai atau pelajaran kita, melanjutkan dari pelajaran kita, yaitu sampai dalam tafsir surat At-Tin, yaitu bab yang ke-9, Ad-Darsu Tasi'. Langsung saja kita mulai pelajaran kita di bab 9. Kalian bisa buka halaman 105. Ad-Darsu Tasi', pelajaran yang ke-9. Tafsir surat At-Tin, tafsir surat At-Tin. Kita lihat dulu pokok pembahasannya. Mawdu' surah, pokok pembahasan atau isi kandungan di dalam bab surat At-Tin. Yang pertama, bayanu kamali khalqillahi lil insan. Penjelasan tentang kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, isbatul ba'thi wal jazai 'alal a'mal. Penetapan tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan terhadap amalan. Jadi dalam surat At-Tin kita ada dua pokok pembahasan, yaitu penjelasan tentang sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, penetapan tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan terhadap amalan-amalan manusia. Kemudian, laqad khalaqallahu al-insana fi ahsani suratin wa akmaliha kama qala Allah ta'ala wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia fi ahsani suratin, dalam bentuk yang paling baiknya, wa akmaliha, dan dalam bentuk yang paling sempurnanya, kama qala Allah ta'ala wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan kami Allah Subhanahu wa taala telah membentuk kalian dan memperbaguskan atau memperbagus bentuk kalian. Wa fi suratit Tin yu'akkadullahu hadzal ma'na madlulan bidzalika 'ala ba'thil insan ba'da mautih lil jazaa'i wal hisab min wajhain. Dan di dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala menguatkan hadzal makna, yaitu makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling baiknya, yang paling sempurnanya. Madlulan, untuk menunjukkan bidzalika, dengan hal tersebut, ala ba'til insan, bahwasanya Allah mampu, sanggup membangkitkan manusia ba'da mautih, setelah kematiannya, lil jaza, untuk dibalas, wal hisab, untuk dihitung, itu dibalas atas amalan-amalan dan hitung amalan-amalannya, min wajhain, dari dua sisi. Al-awwalu, sisi yang pertama, annallaha al-qadiru ala khalqil insan
minal adami fi hadhihi suratil hasanati qadirun ala ba'thi ba'da mautih. Sisi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu ala khalqil insan, untuk menciptakan manusia, min adami fi hadhihi suratil hasanati, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada dalam bentuk yang paling baiknya. Qadirun ala ba'tihi ba'da mautih, maka menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya, yaitu setelah kematian manusia. Ya, jadi poin yang pertama, bahwasanya Allah itu mampu menciptakan kita, menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada dalam keadaan yang paling baiknya, paling sempurnanya. Nah, maka Allah lebih mampu lagi membangkitkan manusia yang tadinya sudah ada, manusia sudah ada diciptakan oleh Allah, kemudian dia mati, ya, mungkin hancur tulang belulangnya. Nah, maka hal ini Allah lebih mampu untuk membangkitkan mereka dari matinya, ya, setelah kematian mereka. Ini sisi yang pertama. At-tsani, sisi yang kedua, annallaha ahkamil hakimin wa laysa minal hikmati ay yakhluqal insana ala hadhil kamali fil khalqi thumma yatruku hamalan fala yukallifuhu wa la yujazihi ala a'malihi. Sisi pendalilan yang kedua, sisi yang kedua, anallaha ahkamal hakimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, hakim yang paling adil. Walaysa minal hikmah, dan bukan termasuk dari hikmah, ay yakhluqal insan, bahwasanya Allah menciptakan manusia ala hadzal kamal, atas bentuk yang sempurna, fil khalqi, atas bentuk penciptaan yang sempurna, tsumma yatruku hamalan, kemudian Allah tinggalkan begitu saja. Ketika Allah sudah menciptakan manusia, kemudian ditinggalkan begitu saja. Fala yukallifuhu, tidak dibebani mereka, tidak diperintah, tidak dilarang, wala yujazihi, dan tidak dibalas ala amalihi, atas amalan mereka. Maka ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hakim, ya, zat yang maha bijaksana. Maka terkandung kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, bahwasanya Allah itu akan membebani, ya, ketika Allah sudah menciptakan manusia, tidaklah mungkin Allah akan meninggalkan begitu saja tanpa ada pembebanan terhadap mereka, adanya perintah, adanya larangan, dan juga akan dibalas setiap amalan mereka. Faqtadat hikmatu ahkamal hakimin, maka terkandung hikmah di dalamnya, ya, bahwasanya Allah zat yang maha bijaksana, ayyab'atan nas, Allah membangkitkan manusia ba'da mautihim, setelah kematiannya mereka, liyujazu, untuk dibalas, ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka. Wadzalika fi yaumiddin, yaitu pada suatu yang demikian itu maka terjadi pada yaumuddin, fi yaumiddin, itu hari kiamat, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Yaumul hisab wal jaza 'alal a'mal. Maka ini adalah fi yaumiddin wa huwa yaumul qiyamah, yaumul hisab wal jaza 'alal a'mal. Ini adalah nama-nama dari nama-nama hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat bisa dikatakan dengan yaumuddin, bisa juga yaumul qiyamah, bisa juga yaumul hisab, bisa juga dikatakan dengan yaumul jaza 'alal a'mal. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Ar-Rahman lagi Ar-Rahim. Wat-tini waz-zaitun.
Kita langsung lihat di ma'anil kalimat. Wattini wazzaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wattini wazzaitun, dan demi buah tin wazzaitun, dan buah tun atau buah zaitun. Kita langsung lihat di ma'anil kalimat. Al kalimatu at-tin wazzaitun maknaha as-sajaratani ma'rufatani, yaitu dua pohon atau dua tumbuhan yang telah ma'ruf, yaitu tumbuhan buah tin dan tumbuhan buah zaitun. Wa turi sinin, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wa turi sinin. Apa maknanya turi sinin? Kita lihat makna turi sinin. Al-jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa ibn Imran alaihi salam fis Sina. Wa turi sinin maknanya adalah jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa ibnu Maryam ibnu Imran alaihi salam fis Sina, yaitu sebuah bukit, sebuah gunung. Alladzi yang mana kallamallahu, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Musa bin Imran alaihissalam fis Sina, di bukit Sina. Wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadzal baladil amin, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi baladil amin. Apa maknanya baladil amin? Kita lihat. Baladil amin maknanya adalah Makkah allati karramaha Allahu bil Ka'bati al musrifati, yaitu kota Mekah. Maknanya wa hadzal baladil amin. Baladil amin di sini adalah maksudnya kota Mekah. Wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan demi kota Mekah. Allati karramaha Allah, yang mana Allah telah memuliakan kota tersebut, kota Mekah, bil Ka'bah, adanya Ka'bah Baitullah al-Musrifah yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan, dalam bentuk yang paling baiknya. Fi ahsani taqwim maknaha al kalimat fi ahsani taqwim maknanya adalah fi a'dali suratin wa akmaliha, yaitu dalam bentuk yang paling seimbangnya, serasinya, wa akmaliha, dan sempurnanya. Min husni tarkib wa jamalil khalqi, dari baiknya susunan dan bagusnya penciptaan. Makna fi ahsani taqwim, dan sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, bentuk, susunan yang paling baik dibandingkan makhluk Allah SWT yang lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang paling baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah SWT melanjutkan, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah SWT akan mengembalikan mereka asfala safilin. Apa makna asfala safilin? Di dalam asfala safilin, dalam tempat yang paling rendahnya, paling hinanya. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'amilus solihat, dan dia beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala ghairu mamnun. Apa makna ghairu mamnun? Ghairu maqtu', yaitu pahala yang tidak terputus, yaitu pahala yang terus mengalir kepada mereka. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kalian itu mendustakan hari pembalasan? Ba'du biddin, mendustakan hari kebangkitan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah bi ahkamil hakimin, zat yang maha bijaksana.
biddin, atau sebelumnya kita biddin, fama yukadzibuka ba'du biddin. Makna biddin bil jaza wal hisab, yaitu dengan hari pembalasan dan hari perhitungan. Selesai dari mukadimah pembahasan dari surat At-Tin. Wa insyaallah taala kita akan melanjutkan dalam pertemuan berikutnya, yaitu fawaidu ahkam, yaitu faedah-faedah dan hukum-hukum terkait dengan tafsir surat At-Tin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.